Kami dari kelompok patogen G yang beranggotakan saya Zulfikar Alfaid, NIM A4102000167. Saya Asrina Madu Mabtuah, NIM A4102000171. Saya Jihad Rosiana, NIM A4102000133. Saya Zulfatul Nova, NIM A4102000157. Saya Muhammad Fauzan Dianto, NIM A4102000136. Kali ini kita akan mempelajari transformasi geometri. Yuk belajar! Pada kali ini kami membuat alat peraga matematika yang kami beri nama patogen, yaitu papan transformasi geometri, sebuah alat media pembelajaran yang memudahkan peserta didik dalam memahami materi transformasi geometri dengan mudah dan menyenangkan. Dengan beberapa materi yang disajikan, yaitu dilatasi, translasi, rotasi, dan refleksi. Cara penggunaan alat sebagai berikut. Yang pertama adalah translasi. Berikut langkah-langkah penggunaan papan translasi. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan papan translasi. Yang pertama, ambil bangun datar persegi. Misalkan ini titik A, B, C, dan D. Kita letakkan pada titik-titik yang sudah ditentukan. Misalkan titik A pada min 7,3, titik B min 3,3, titik C min 3,7, dan titik D min 7,7. Kemudian akan ditranslasikan pada vektor 9, min 6. Di sini artinya 9 adalah 9 satuan ke kanan dan min 6 adalah 6 satuan ke bawah. Langkah selanjutnya adalah tarik ID card. Misalkan kita menarik dari titik A. Titik A adalah min 7,3. Kita tarik 9 ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Jadi ini kita tarik dulu 6 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita ambil magnet untuk membantu kita membuat siku-siku. Kemudian 9 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti titik A bayangannya di sebelah sini. Jadi dari kegiatan ini kita dapat bayangan dari persegi ABCD. Kita translasikan terhadap vektor 9, min 6. Terdapat bayangan titik A min 3,2, titik B min 3,6, titik C 6,1, titik D 2,1. Jadi, dari kegiatan translasi dapat disimpulkan bahwa A, X, Y ditranslasikan kepada vektor AB menghasilkan A aksen X plus A, Y plus B. Yang kedua, refleksi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk mencari refleksi atau bayangan, langkah pertama adalah meletakkan benda di sembarang titik. Ini contohnya untuk titik A di 2,2, titik B di 6,2, titik C di 6,6, dan titik D di 2,6. Lalu kita menggunakan mika bening seperti ini. Ketika kita mencari refleksi terhadap sumbu Y, maka kita meletakkannya seperti ini, pas pada sumbu Y-nya. Tetapi jika kita cari terhadap sumbu X, berarti meletakkannya seperti ini. Nah, kali ini kita akan mencari refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kita letakkan mika beningnya pas di sumbu Y di tengah. Lalu kita letakkan magnet di atasnya sebagai pengerat. Lalu kita tutup mika beningnya dan kita letakkan benda bayangan di atasnya. Langkah yang terakhir kita buka. Pastikan garis refleksinya itu tepat di tengah sumbu Y. Nah, seperti ini. Kita ambil magnetnya dan kita tata. Nah, yang terjadi adalah refleksi terhadap titik A terdapat titik A aksen di min 2,2, titik B aksen di min 6,2, titik C aksen di min 6,6, dan titik D aksen di min 2,6. Jadi, dari kegiatan refleksi tadi dapat disimpulkan apabila titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan pada A aksen,
min X, Y. Jika A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan pada titik A aksen X, min Y. Yang ketiga yaitu rotasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, letakkan persegi pada papan. Misal titik A min 7,6, titik B min 11,6, titik C min 11,10, dan titik D min 7,10. Yang kedua, letakkan busur rotasi pada papan. Misal di pusat O titik 0,0. Yang ketiga, letakkan antena pada titik A. Selanjutnya, putar salah satu antena sesuai yang diinginkan, misal 90 derajat. Terakhir, letakkan persegi bayangan yang sesuai pada antena. Jadi diperoleh bayangan titik A 6,7, titik B 6,11, titik C 10,11, dan titik D 10,7. Jadi, dari kegiatan rotasi tadi dapat disimpulkan titik A, X, Y dirotasikan terhadap O dengan titik 0,0 sebesar 90 derajat menghasilkan bayangan pada A aksen Y, min X. Materi yang terakhir dilatasi. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, letakkan persegi di titik yang telah ditentukan. Misalkan titik A 2,2, titik B 6,2, titik C 6,6, dan titik D 2,6. Kita akan melakukan dilatasi dengan perbesaran 2 kali dan titik pusat 0,0. Langkah selanjutnya, ulur antena sehingga memiliki titik tengah. Letakkan titik tengah antena di salah satu ujung persegi, misalkan di titik A. Letakkan magnet di salah satu titik antena sehingga antena tidak berpindah tempat. Tandai titik yang berada di titik pusat dengan tangan kalian. Lalu samakan kedua antena. Letakkan kembali sehingga bayangannya berada di titik 4,4. Lalu letakkan bayangan titik A di 4,4. Sehingga terbentuk bayangan dari persegi ABCD dengan A absen 4,4, B absen 12,4, C absen 12,12, dan D absen 4,12. Jadi dari kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwa titik A, X, Y didilatasikan terhadap titik O 0,0 dengan skala K akan menghasilkan bayangan pada titik A aksen KX, KY. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!